Oke, kembali lagi di channel saya Hadri Anza. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta berikan komentar jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan serta masukan-masukan supaya channel ini semakin mantap dan akan berkreasi ya, dan insyaallah tetap ada panduan-panduan serta pedoman-pedoman tentang bagaimana mempelajari tentang bahasa pemrograman baik itu berbasis web, mobile, dan desktop. Oke, langsung saja saya di sini sedikit mau menjelaskan tentang bagaimana cara menampilkan data dari MySQL ke Android melalui PHP JSON. Jadi di materi saya sebelumnya di channel saya itu sudah saya jelaskan tentang menampilkan data menggunakan PHP, menggunakan pemrograman PHP yang berbasis menggunakan JSON. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kembali di channel saya, yaitu dengan judul menampilkan data MySQL dengan JSON pada program PHP. Nah, ini ada hubungannya nanti apa yang ada di sini, apa yang ada yang saya demokan nantinya saya praktekkan. Oke, yang pertama langsung saja saya buat dulu satu project di dalam Android Studio, kemudian file new, kemudian new project, lalu kemudian saya pilih empty activity, kemudian next, kemudian di sini saya kasih nama si akad. Oke, kemudian saya finish. Nama lokasinya sembarang aja, yang penting nama projectnya apa tergantung juga Anda bisa mengingat lokasi penyimpanannya di mana. Kemudian oke, saya stopkan dulu videonya, masih jalan ini. Oke, lanjut. Setelah itu ini sudah tampil, kita buat. Nah, kalau kita sudah buat project, yang pertama yang kita harus lakukan itu adalah mengatur manifestnya. Kadang-kadang juga manifestnya letakkan di pengaturan di belakang. Kalau saya sih, saya sudah tahu bahwa apa yang saya butuhkan. Nah, tinggal saya buat. Jadi use permission, jadi ini menggunakan internet. Oke, itu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah network state, ini juga yang dibutuhkan. Nah, keduanya ini kenapa dibutuhkan? Karena kita ingin melakukan koneksi antar jaringan. Yang dilakukan koneksi antar jaringan yaitu adalah antara PHP dengan Android Studio. Maka tentu harus melewati yang namanya jaringan, baik itu lokal maupun global, ataukah biasa diistilahkan intranet secara atau offline, ataukah internet. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Nah, itulah yang digunakan. Tahapan pertama adalah menerapkan yang namanya internet permission di dalam Android manifest. Langkah kedua atau tahapan berikutnya, di dalam layout main activity saya akan mendesain satu komponen di sini. Ini hello world-nya saya hapus. Teman-teman, saya hapus karena biasanya pada saat kita membuat project itu hello world itu pasti ada. Oke, di sini saya membuat yang namanya list view. Saya tarik, ada di palette, kemudian legacy, kemudian di sini adalah palette. Tarik aja teman-teman, kemudian kasih nama, ID-nya adalah list view. Lalu kemudian teman-teman, kalau ada warna merah di sini warning, itu tidak perlu diragukan, tidak perlu panik. Itu kita buka dulu
new, kemudian apa errornya. Nah, di situ katakan missing constraint in constraint layout. Jadi kita harus merubah itu menjadi absolute. Ya, kita harus merubah menjadi absolute. Teman-teman, di sini kalau versi yang terbaru, teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah codingnya. Tentunya ini juga error. Ya, ini jadi error. Kemudian ini adalah constraint layout. Nah, sekarang saya rubah lewat sini. Kalau versi baru tinggal teman-teman gunakan ini, tombol invert constraint. Klik sekali sehingga warningnya sudah tidak merah lagi. Dan di sini juga tidak merah. Nah, ini pun berubah, teman-teman. Nah, tadi tidak ada ini, teman-teman. Oke. Langkah selanjutnya, jadi cukup itu saja untuk di form pertama karena kita ingin menampilkan data. Jadi video singkat ini saya akan menjelaskan sedetail-detailnya. Setelah itu ini saya close, di mana activity-nya saya close, kemudian manifestnya juga saya close karena sudah tidak dipakai lagi. Lalu kemudian kita akan membuat layout. Nah, untuk membuat layout kali ini teman-teman tidak dibuat seperti apa yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau biasanya membuat layout itu klik kanan pada layout, new, lalu activity ataukah apa saja activity, kemudian kalau biasanya menggunakan empty activity. Nah, tapi untuk video kali ini tidak dibuat seperti itu, teman-teman, karena yang saya butuhkan di sini bukan Java-nya juga, hanya layoutnya. Biasanya kalau melalui tadi ini new kemudian activity ini saya pilih ini, otomatis Java-nya juga pasti terbentuk seperti ini, main activity berpasangan dengan activity main. Nah, itu. Nah, kali ini saya tidak buat seperti itu, hanya layoutnya saja. Caranya gimana? Klik kanan pada layout, pilih new, kemudian layout resource file. Di sini saya akan membuat list item nama home, nama layoutnya. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat yang namanya record yang akan ditampilkan nanti, yaitu ini tadi ya. Nah, ini data-data ini ya, teman-teman ya. Jadi saya buat namanya list item. Kemudian jangan lupa directory name-nya itu di layoutnya. Oke, di oke saja, lanjut. Nah, sehingga sudah ada. Nah, kemudian saya akan menarik sebuah komponen, yaitu namanya linear layout vertikal. Teman-teman bisa memperhatikan di situ, linear layout vertikal itu dia baris per baris. Kalau linear horizontal itu bentuknya kolom per kolom. Nah, kita pakai linear layout vertikal. Nah, ini tidak perlu dikasih nama. Nah, sama dengan seperti tadi main activity itu show warning and error. Nah, itu diklik ataukah ini invert constraint-nya diklik sehingga dia mengikuti. Lalu kemudian tambahkan sebuah komponen text view sebanyak 7 komponen. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi teman-teman tambahkan sebanyak 7 kali. Wah, ini lambat, ya maklumlah teman-teman, jadi ini pengaruh laptop juga. Hati-hati saja kalau bekerja menggunakan Android Studio. Wah, ini agak lambat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. 6. Oke. Ini yang pertama saya ganti ID name. ID name, kemudian tag-nya saya kasih name. Kemudian tag view yang kedua ID nama. Kemudian tag-nya adalah nama. Kemudian ketiga, kalau bisa diusahakan diikuti dengan aturan ini. Ini pertama name, kemudian nama, kemudian alamat. Oke, untuk tag kedua, ketiga ID, alamat, kemudian tag-nya adalah alamat. Tag yang keempat itu adalah agama. Jadi ID,
agama, kemudian di sini adalah agama. Lalu kemudian tag view yang kelima itu adalah agama, jurusan ya. Jurusan berarti ID jurusan. ID jurusan, kemudian tag view jurusan. Oke, lalu kemudian yang berikutnya adalah ID tempe lahir. ID tempe lahir, kemudian tag view-nya saya kasih nama tempat lahir. ID yang ketujuh itu tanggal lahir, ID TGE lahir. Kemudian tagnya adalah tanggal lahir. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah semua dikasih, sehingga ini sudah selesai. Jadi formnya, jadi nanti ceritanya formnya ini akan dimasukkan ke dalam form main activity. Apakah bisa seperti, jadi ceritanya list item ini, form list item ini nanti akan masuk di dalam sini. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Nah, karena di sini menggunakan list view. Oke. Nah, setelah itu langkah selanjutnya ini saya close, main activity-nya saya close, list item juga saya close. Nah, sekarang kita bekerja di sini. Sebelum kita masuk ke di dalam main activity, ada cara untuk memanggil bahwa antara PHP dengan Android kita harus memanfaatkan yang namanya JSON ya. Ada namanya get JSON object dan ada JSON array. Nah, pada video kali ini saya menggunakan JSON array. Oke. Nah, di sini saya akan membuat satu kelas di sini dulu di com LPM ini. Jadi saya akan membuat satu kelas ini namanya kelas konfigurasi dengan cara klik kanan pada com lalu pilih new kemudian Java class. Di sini teman-teman kasih nama konfigurasi. Oke, konfigurasi. Konfigurasi ini isinya apa? Di sini sudah saya siapkan. Nanti juga saya akan share file konfigurasi ini, nanti teman-teman tinggal ganti saja. Oke, ini yang saya copy teman-teman. Jadi di dalam kelas public konfigurasi, di kelas public class konfigurasi itu ada URL get all. Ini adalah variabel bertipe data string yang sifatnya adalah public. Apa itu public, teman-teman? Itu artinya bisa nanti URL get ini bisa diakses di main activity karena sifatnya public melalui kelas. Nah, jadi kalau kita mau panggil ini berarti konfigurasi titik URL buat all, konfigurasi titik tag JSON array. Lalu ini teman-teman, nah ini apa? HTTP titik 2/2 kali 192.168.43.127 itu ada folder pada video sebelumnya yang menampilkan JSON dengan pemrograman PHP. Itu ada folder di XAMPP di dalam htdoc, itu ada folder namanya si akad. Ini si akad itu ada dua folder, yaitu ada dua file, yaitu getData.php dan koneksi.php. Itu yang video sebelumnya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Kenapa dapat dari mana IP ini? Ini adalah IP komputer teman-teman. Jadi teman-teman harus buka command prompt-nya dulu ya, klik command prompt, kemudian cmd, ketik cmd. Cara mendapatkan IP-nya gimana? Ketik IP config. Nah, ternyata IP-nya adalah 192.168.43.127. Oke. Nah, ini coba kita login, di copy ya. Lalu pastikan dia bisa tampil datanya seperti ini. Nah, kalau sudah tampil datanya seperti ini berarti itu aman teman-teman. Nah, kemudian di sini ada public static final string tag JSON array. Ini maksudnya ini adalah variabel yang isinya adalah mahasiswa.
Mahasiswa ini adalah nama variabel array yang ada di dalam PHP tadi, yaitu ini. Nah, ini dicocokkan aja ya. Kemudian begitu pula dengan NIM, nama, jurusan, TMP lahir, TG lahir, alamat, dan agama. Itu dicocokkan semua. Ada NIM, itu nama, alamat, agama, semua penulisannya pun harus sama ya. Jadi pada dasarnya itu adalah nama field yang ada di dalam tabel MySQL Anda samakan dengan nama field yang ada di sini, nama yang ada di sini. Intinya begitu. Oke, maka ini saya close, sudah selesai. Kemudian saya akan membuat lagi nama kelas, namanya request handler. Nah itu pun juga nanti saya kopikan karena terlalu panjang. Jadi ini saya copy saja teman-teman. Caranya nanti saya siapkan request handler itu. Jadi sebenarnya sudah saya siapkan di sini. Nah ini ya. Nah, saya copy, kemudian buka kembali Androidnya, klik kanan pada com Java, kemudian paste. Oke, jadi oke saja. Nah, oke, biasanya di sini yang dirubah teman-teman di baris pertama ini adalah sesuaikan dengan nama projectnya. Kalau misalnya akademik, barangkali di sini juga diganti jadi akademik. Misalnya kalau diganti jadi akademik. Nah, tapi karena nama project kita itu adalah SIAK, nah maka kita kasih nama SIAK, itu aja diganti. Selebihnya tidak perlu diganti karena semuanya sama. Ini adalah fungsi untuk memanggil data, URL, menampilkan data, menyimpan data, semua ada di sini teman-teman. Oke, lanjut pada main activity sekarang di Java main activity. Yang pertama yang saya lakukan di sini adalah membuat yang namanya variabel JSON object. Oke, JSON object, kemudian biasakan di enter ya teman-teman ya. Oke, sama dengan 0. Oke, lalu kemudian langkah kedua adalah privat. Aduh, ada iklan ngabalin, kenapa ngabalin ini? Oke, privat JSON object, kemudian privat string. Oke, JSON string. Kemudian privat list view. Oke, karena di dalam main activity tadi ada list view ya, ini list view. Lalu dikenalkan di dalam onCreate. Jadi list view sama dengan komponen list view. Nama ID list view tadi apa di dalam main activity, yaitu r.id.list view. Oke, lanjut. Setelah itu saya buat namanya tampil data. Oke, saya membuat itu di luar dari onCreate. Jadi saya membuat privat void tampil data. Isinya apa? Ini juga saya copy saja. Jadi sudah ada. Saya jelaskan ini. Saya sudah siapkan. Saya copy. Oke. Kemudian saya paste di dalam tampil data. Nah, itu isinya. Yang pertama di dalamnya adalah array list. Nah, apa tujuannya array list ini adalah, jadi array list has map string ya. Jadi ada data yang array, list data yang berupa data array. Kemudian ini dibuat variabelnya adalah list. Ya, jadi ini adalah variabel, kemudian array list has map string ini adalah perintah yang ada di dalam Android untuk membuat list array. Kemudian cara membuatnya yaitu new array list has map string, string. Lalu dilakukan oke, lanjut ya. Tadi kita masuk kepada tray tadi ya. Nah, jadi setelah itu baru kita masuk lagi ke, jadi tray itu adalah artinya kalau ada kesalahan maka dia masuk ke sini. Ini saya hapus. Jadi kalau ada kesalahan dia masuk ke print track
stack tracer ya. Tapi kalau dia benar tetap dia masuk ke sini. Nah, ini JSON object tadi ada variabel di atas sudah saya buat, yaitu JSON object sama dengan 0, diawali dengan nilai yang kosong. Kemudian kita buat lagi JSON object sama dengan membuat JSON baru yang akan ditampung ke variabel JSON string. Lalu kemudian JSON array result, JSON object get JSON ini adalah memanggil URL yang ada di kelas konfigurasi. Nah, ini ya, URL get all itu memanggil nama URL yang ada di dalam kelas konfigurasi. Lalu kemudian selanjutnya, nah kalau dipanggil kelas konfigurasi tersebut, maka kemudian berapa jumlah perulangan, berapa jumlah array. Nah, di sini teman-teman Anda bisa melihat di dalam ini, jadi di sini sebanyak 3 record yang ada di dalam variabel mahasiswa. Record pertama, array yang pertama mulai dari sini kurung muka kurawal sampai dengan kurawal penutup ini 1. Kemudian ini sampai dengan ini record ke-2, array yang kedua, dan yang terakhir ini. Oke, jadi yang terakhir adalah ini. Record yang ketiga atau array yang ketiga, maka jumlahnya itu 3, maka perulangannya itu sebanyak 3 kali perulangan, lalu kemudian sebanyak 3 kali perulangan, lalu kemudian maka di sini result.length itu maksudnya berapa panjang arraynya. Tadi kita sudah lihat di dalam URL get all itu atau di PHP-nya sebanyak 3 kali. Tapi mulai dari indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Oke, lalu kemudian JSON object itu adalah perintah, lalu jo itu adalah variabel, maksudnya JSON object. Lalu result dipanggil ini, result.get JSON object yang ke i. Yang ke i itu adalah yang ke-0. Isinya apa? Yaitu JSON get string konfigurasi tag name. Tag name itu apa sih isinya? Yaitu name, nama, jurusan, tempe lahir, tanggal lahir, dan seterusnya sampai dengan di sini. Setelah itu, setelah ditampung ke dalam variabel name, variabel nama, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, sampai dengan jurusan, maka kita membuat lagi namanya perintah hashmap string. Itu di map dalam bentuk string. Lalu di sini saya buat variabel namanya data. Ya. Saya buat variabel namanya data, kemudian di sini otomatis data di put, jadi array tadi itu di put. Oke, data dimasukkan kembali ke dalam konfigurasi tag name isinya. Oke, lalu kemudian setelah itu diganti semuanya. Oke, data, kemudian ini juga data. Langkah selanjutnya, jadi sudah ada semuanya. Langkah selanjutnya tadi ini bagian dari kesalahan tadi ya. Kemudian kita membuat komponen list adapter. Kenapa menggunakan list adapter? Karena tadi di form-nya itu kita menggunakan list view, sehingga pentingnya itu menggunakan adapter. List adapter ini adalah library juga atau bagian dari Android yang variabelnya adalah adapter. Kemudian new simple adapter. Kemudian ini adalah nama kelasnya sendiri, mainActivity.list. Kemudian list itu adalah variabel yang di sini. Nah, artinya list adapter ini tujuannya untuk menampilkan data yang ada di sini, melalui list adapter di dalam layout list item. Nah, di sini nanti tampilnya di dalam layout list item. Jadi dengan cara manggilnya r.layout.listItem, di mana isi-isinya adalah new string, konfigurasi tag name, konfigurasi tag nama, konfigurasi alamat, sampai dengan konfigurasi jurusan. Nah, lalu new integer, ID-nya, jadi tag name itu disimpan di mana, ditampilkan di mana? Ada di ID name. Tag nama ada ID
nama, diurutkan ya sesuai dengan kalau alamat, tanggal lahir. Jadi mulai dari r.id ini sampai dengan jurusan itu nama ID yang ada di dalam form list item. Dan kemudian setelah itu baru di set adapter, list view titik set adapter, sama dengan buka kurung adapter. Oke, lepas dari itu belum selesai teman-teman, satu langkah lagi kita membuat namanya void lagi, privat void get JSON. Oke, privat void get JSON. Isi apa isi dari privat void get JSON itu? Nah, isinya ini teman-teman, tinggal saya kopikan. Oke, biar tidak ini saya copy, nanti saya jelaskan. Oke, yang pertama kelas getJSON ya. Jadi ini adalah nama kelas untuk getJSON. ASY text itu tujuannya untuk dijalankan nanti ketika kita memanggil sebuah URL tadi ya. Lalu progress dialog itu adalah untuk menampilkan progress dialog itu berupa lingkaran ketika nanti datanya tidak tampil. Jadi dengan variabelnya loading. Lalu ini adalah protected void on pre-execute-nya. Kemudian super on pre-execute di dalamnya adalah menampilkan progress dialog ya, dengan perintah loading sama dengan progress dialog show dengan pesan mengambil data mohon ditunggu. Lalu kemudian mohon ditunggu gitu ya. Oke. Lalu kemudian on post execute string, super on post execute string, loading dismiss. Ini artinya ketika datanya nanti terkoneksi, maka itu progress loading itu diberhentikan. Nah ini tadi tampil data, diberhentikan baru datanya ditampilkan. Kemudian apabila tadi tidak jadi ini kalau terkoneksi dengan bagus, tapi kalau tidak terkoneksi dengan bagus, maka dia akan tampil di sini. Lalu kemudian di sini protected string do in background ini akan terus dipanggil tapi tidak ditampilkan, jadi namanya do in background void. Nah, apa yang dipanggil yaitu dipanggil terus secara real time, yaitu URL get all, alamatnya berarti ya, dengan perintah ini adalah nama Java kelas tadi ini, request handler. Jadi request handler spasi RH sama dengan new request handler, baru string tidak string s sama dengan, jadi ini adalah variabel RH itu juga variabel dari request handler. Send get request, jadi di dalam kelas request handler itu ada void namanya send get request. Nah, konfigurasi get all. Kemudian dieksekusi dengan perintah get JSON spasi gj, ini adalah variabel new get JSON, baru gj di execute. Kalau sudah kita buat get JSON, nah sekarang kita panggil get JSON. Oke, selesai, tinggal dijalankan ya, tinggal dijalankan. Nah teman-teman tinggal lihat hasilnya, ini saya jalankan. Oke, semoga video ini dalam waktu singkat ini bisa bermanfaat. Jika nanti ada pertanyaan yang tidak sejalan dengan video ini, silakan di komentar di bawah video YouTube saya, supaya saya bisa memberikan solusi buat teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Jadi emulatornya lagi jalan, saya menggunakan emulator dari bawaan Android. Ini masih project yang lama teman-teman ya. Nah, problem sering yang terjadi teman-teman itu adalah sering tidak tampil data itu akibat versi Androidnya, yaitu versi Androidnya. Jadi kalau misalnya tidak tampil lagi, nah itu kemungkinan besar koneksinya ya, koneksinya tidak buruk ataukah
faktor pengaruh jaringan ya. Oke, nanti silakan dicoba ya. Ini agak lama. Ya, nanti kalau misalnya ada problem silakan dikomentari. Ini agak lama teman-teman. Jadi susah. Oke, cukup dari saya. Sekian saya akhiri. Selama apa nih? Saya membuat video ini waktu sore, berarti selama sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.